Dalam ilmu fisika, terdapat materi dinamika partikel, yang artinya ilmu yang membahas tentang gaya-gaya yang menjadikan suatu partikel yang semulanya diam menjadi bergerak, atau gaya yang dapat mempercepat atau memperlambat gerak suatu partikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan nama saya Muhammad Rifat Pradita. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan belajar tentang soal dan latihan tentang dinamika partikel. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Kali ini kita akan membahas tentang materi dinamika partikel, yang dimana kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Dinamika partikel adalah ilmu yang membahas tentang gaya-gaya yang menjadikan suatu partikel yang semulanya diam menjadi bergerak, atau gaya yang dapat mempercepat atau memperlambat gerak suatu partikel. Dinamika adalah bagian yang mempelajari tentang gaya dan gerak. Dinamika partikel ini berhubungan dengan bab gerak lurus. Jika pada materi gerak lurus kita membahas mengenai gerak suatu benda, sedangkan pada materi dinamika partikel ini kita akan membahas penyebab benda itu bergerak. Jika membahas tentang gaya dan gerak, maka kita juga akan mempelajari tentang hukum Newton dan gerak. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton terdiri dari 3 hukum, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan terus diam. Sementara benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap, dengan rumus sigma F sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton memiliki bunyi, percepatan sebuah benda yang dihasilkan oleh gaya berbanding lurus dengan besarnya gaya, setara dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda, dengan rumus F1 lebih besar dari F2. Dengan catatan besar, F1 harus lebih besar dari F2. Dengan rumus lainnya, sigma F sama dengan M kali A, dan F1 kurang F2 sama dengan M kali A. Dengan keterangan, M adalah massa atau kilogram, A adalah percepatan atau meter per second kuadrat, F adalah gaya atau N. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum ketiga Newton, yaitu hukum 3 Newton, yang memiliki bunyi, tiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya akan memberikan gaya kembali yang besar sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun, arahnya akan berlawanan. Dengan rumus F aksi sama dengan F reaksi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang gerak. Yang pertama adalah gerak berat. Berat benda adalah gaya gravitasi atau tarik yang dialami benda. Di bumi, berat benda adalah gaya tarik bumi pada benda. Satuan benda adalah Newton atau N. Dan arah berat benda adalah W yang selalu vertikal ke bawah. Untuk mencari W atau arah berat benda menggunakan rumus W sama dengan M kali G. Dengan keterangan, W adalah gaya berat atau N, M adalah massa atau kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya normal. Pada saat benda diletakkan di lantai atau diam, maka benda memberikan gaya atau W pada lantai. Tetapi lantai tersebut juga memberikan gaya reaksi untuk menahan benda tersebut. Hal ini dinamakan gaya normal. Begitu pula ketika di bidang miring, dengan rumus N sama dengan M kali G. Dikarenakan N diharuskan untuk tegak lurus, maka rumus gaya normal pada bidang miring adalah N sama dengan M kali G sama kali cos theta. Tapi bila benda berada di bidang miring dan licin, maka berlaku hukum 2 Newton dengan rumus sigma F sama dengan MA, MG sin theta sama dengan M kali A, G sin theta sama dengan A, menjadi A sama dengan G sin theta. Karena pada bidang licin, maka gaya pada benda akan terfokus untuk muncul ke bawah. Selanjutnya kita akan membahas langsung tentang soal dinamika partikel. Yang pertama kita akan membahas soal bagian pilihan ganda. Soal pertamanya, terdapat kendaraan umum membawa barang penumpang dengan cara ditaruh di atas kap mobil. Tiba-tiba kendaraan berhenti, barang yang ditaruh di atas kap terlempar ke depan. Peristiwa ini dapat dijelaskan dengan A. Hukum kekekalan energi, B. Hukum kekekalan momentum, C. Hukum 1 Newton, D. Hukum 2 Newton, E. Hukum 3 Newton. Maka pembahasan kita dapatkan adalah barang yang semula bergerak bersama mobil. Ketika mobil berhenti, maka benda akan mempertahankan keadaannya yang bergerak maju. Hal tersebut menyebabkan barang tersebut jatuh. Hal ini sesuai dengan hukum 1 Newton,
yaitu asas kelebaman. Maka jawaban yang paling tepat adalah hukum 1 Newton, yaitu C. Soal keduanya adalah sebuah batu bara meluncur di atas lantai kayu dan menabrak sebuah peti. Keduanya bergerak bersama-sama ke kanan dan secara berangsur diperlambat. Terdapat sebuah gambar. Nomor 1 yaitu dorongan batu bara pada peti lebih besar daripada dorongan peti batu bara. Yang kedua, dorongan batu bara pada peti lebih kecil daripada dorongan peti pada batu bara. Yang ketiga, dorongan batu bara pada peti sama dengan dorongan peti pada batu bara. Pernyataan yang paling tepat sesuai dengan peristiwa tersebut ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3 benar, B 1 dan 2 benar, C 2 dan 3 benar, D hanya 1 yang benar, E hanya 3 yang benar. Maka dapat kita bahas bahwa terlihat bahwa batu bara mampu mendorong peti. Hal tersebut dapat terjadi ketika dorongan batu bara terhadap peti lebih besar daripada dorongan peti terhadap batu bara. Sedangkan perlambatan yang terjadi disebabkan oleh adanya gaya gesekan peti dan batu bara terhadap lantai. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka 1. Benda bergerak dipercepat. 2. Benda tidak akan dipercepat atau diperlambat. 3. Benda tidak mungkin bergerak lurus secara beraturan. 4. Perubahan kecepatan benda 0. Pernyataan yang benar dari 4 pernyataan di atas adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3 saja, C. 2 dan 4, D. 4 saja, E. 1, 2, 3, dan 4. Maka pembahasan yang kita dapat bahas adalah bunyi hukum 1 Newton, yaitu jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Pernyataan yang sesuai atau pernyataan yang tepat pada pernyataan tersebut adalah pernyataan nomor 2 dan 4. Maka jawaban yang paling benar adalah C. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Saat mobil berjalan dengan pelan lalu secara mendadak pengendaranya menginjak gas, maka penumpang akan terdorong ke belakang. Peristiwa tersebut sesuai dengan hukum A. Hukum kekekalan energi, B. Hukum kekekalan momentum, C. Hukum 1 Newton, D. Hukum 2 Newton, E. Hukum 3 Newton. Maka pembahasannya adalah penumpang mempertahankan posisinya sesuai dengan hukum 1 Newton, yaitu jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Hukum 1 Newton. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Saat kita melempar sebuah batu ke arah atas secara vertikal, awalnya batu akan melaju secara konstan ke atas. Lalu akibat gaya gravitasi, lajunya akan melambat dan berhenti. Batu akan kembali ke bumi dengan kecepatan dari massa batu itu ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Hal tersebut sesuai dengan hukum A. Hukum kekekalan energi, B. Hukum kekekalan momentum, C. Hukum 1 Newton, D. Hukum 2 Newton, E. Hukum 3 Newton. Maka pembahasannya adalah saat batu dilempar ke atas, batu akan melambat, dan saat batu ke bawah, batu akan dipercepat. Hal tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bunyi. Dalam peristiwa tersebut dengan hukum 2 Newton, yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Jadi pilihan yang paling benar adalah D. Hukum 2 Newton. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Tangan kita memukul meja akan terasa sakit karena meja memberi gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Peristiwa tersebut adalah sesuai dengan hukum A. Hukum kekekalan energi, B. Hukum kekekalan momentum, C. Hukum 1 Newton, D. Hukum 2 Newton, E. Hukum 3 Newton. Maka pembahasan yang kita dapat adalah aksi sama dengan reaksi. Pertanyaan tersebut sesuai dengan hukum 3 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya adalah soal nomor 7. Pada orang berenang, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dan air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan, sehingga perenang terdorong ke depan, meskipun tangannya mengayun ke belakang. Peristiwa tersebut sesuai dengan hukum A. Hukum kekekalan energi, B. Hukum kekekalan momentum, C. Hukum 1 Newton, D. Hukum 2 Newton, E. Hukum 3 Newton. Maka pembahasannya adalah aksi sama dengan reaksi. Pertanyaan tersebut sesuai dengan hukum 3 Newton. Maka jawaban yang paling benar adalah E. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Perhatikan peristiwa di bawah ini.
1. Saat naik motor dan motor digas, badan kita akan terdorong ke belakang. 2. Saat naik motor dan motor direm, badan kita akan terdorong ke depan. 3. Jika kita menekan hidung juga menekan tangan kita. 4. Badak besar mendorong badak kecil, sehingga badak kecil terpental. Peristiwa di atas yang termasuk dalam hukum 1 Newton adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4, E. 1 saja. Maka pembahasannya adalah bunyi hukum 1 Newton, yaitu jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah nomor 1 dan 2, yaitu jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya adalah soal nomor 9. Jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Bunyi tersebut adalah bunyi hukum A. Hukum kekalahan energi, B. Hukum kekalahan momentum, C. Hukum 1 Newton, D. Hukum 2 Newton, E. Hukum 3 Newton. Maka pembahasan yang kita dapatkan adalah hukum kekalahan energi memiliki bunyi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan atau konversi energi. Lalu hukum kekalahan momentum memiliki bunyi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumpukan. Lalu hukum 1 Newton memiliki bunyi jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Lalu hukum 2 Newton memiliki bunyi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Selanjutnya hukum 3 Newton berbunyi ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua. Benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Jadi pilihan yang benar adalah C, hukum 1 Newton. Selanjutnya adalah soal nomor 10. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Hukum yang sesuai dengan pernyataan di samping adalah A. Hukum kekalahan energi, B. Hukum kekalahan momentum, C. Hukum 1 Newton, D. Hukum 2 Newton, E. Hukum 3 Newton. Maka pembahasannya adalah sama dengan soal sebelumnya, sehingga kita mendapatkan jawaban yang tepat adalah E. Hukum 3 Newton, yang menyatakan atau berbunyi ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Maka jawaban yang paling benar adalah E. Selanjutnya adalah nomor 11. Sebuah benda bermassa 1 kg mula-mula bergerak mendatar dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian diberi gaya konstan 2n selama 10 second searah dengan arah gerak. Besar kecepatan benda setelah 10 second tersebut adalah A sama dengan 15 meter per second, B sama dengan 20 meter per second, C sama dengan 25 meter per second, D sama dengan 30 meter per second, dan E 35 meter per second. Maka pembahasannya adalah dapat kita ketahui bahwa M sama dengan 1 kg, V0 sama dengan 10 meter per second, dan F sama dengan 2n, T sama dengan 10 second. Maka yang ditanyakan adalah Vt. Jawabannya adalah kita masukkan rumusnya dulu. F sama dengan M kali A. F sudah diketahui yaitu 2 dan M adalah 1. Pindah ruas 2 dikali 1 sama dengan 2. A jadi sama dengan 2 meter per second kuadrat. Vt sama dengan V0 plus AT. V0 sudah diketahui yaitu 10 dan AT adalah 2 kali 10. 10 tambah 20 adalah 30. Berarti Vt adalah 30. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Selanjutnya adalah soal nomor 12. Sebuah balok M sama dengan 2 kg mula-mula dia terletak di atas bidang datar licin, kemudian didorong dengan sebuah gaya konstan mendatar sebesar F1 sama 8n. Setelah 3 second, gaya lain F2 sama 8n dikerjakan pada benda dengan arah berlawanan dengan F1. Besar perpindahan benda setelah 4 second pertama adalah A 10m, B 20m, C 30m, D 40m, E 50m. Maka pembahasannya adalah dapat diketahui bahwa M adalah 2 kg, V0 sama dengan 0, F1 sama dengan 8n, T1 sama dengan 3 second, F2 sama dengan min 8n, dan T2 sama dengan 1 second. Ditanyanya adalah STOT. Jawabannya adalah yang pertama itu kita cari sebelum dikenai F2. F1 sama dengan MA, 8 sama dengan 2A, A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Selanjutnya adalah Vt sama dengan V0 plus AT. V0 nya adalah 0 dan AT nya adalah 4 kali 3.
hasilnya adalah 12 meter per second. Selanjutnya adalah ada S1 sama dengan V 0 T tambah 1/2 AT kuadrat. V 0 T nya adalah 0 plus 1/2 kali 4 kali 3 kuadrat menjadi 18M. Setelah dikenai F2 sama dengan 8N berlawanan F1 plus F2 sama dengan MA. 8 min 8 sama dengan 2A, A sama dengan 0. S2 sama dengan V 0 T plus 1/2 AT kuadrat. S2 sama dengan 12 kali 1 plus 1/2 kali 0 kali 1 kuadrat. S2 sama dengan 12M. Total S yang ditempuh adalah S sama dengan S1 plus S2. S1 nya adalah 18 dan S2 nya adalah 12. Maka jawabannya adalah 30M. Jadi yang benar adalah C. Selanjutnya adalah nomor 13. Gaya sebesar 12M bekerja pada benda A yang masanya M1 menyebabkan benda mengalami percepatan sebesar 8 meter second kuadrat. Jika gaya F bekerja pada benda B yang masanya M2 M kuadrat, percepatan benda sebesar 2 meter second kuadrat. Jika gaya F bekerja pada benda C yang masanya M1 plus M2, percepatan benda C sebesar titik-titik. A sama dengan 1,6 meter second kuadrat, B 1,4 meter second kuadrat, C 1,2 meter second kuadrat, D 1,0 meter second kuadrat, E sama dengan 0,8 meter second kuadrat. Maka pembahasannya adalah diketahui F sama dengan 12N, M1 sama dengan A atau menjadi A1 sama dengan 8 meter second kuadrat, M2 sama dengan A2 sama dengan 2 ms meter second kuadrat. Yang ditanyakan adalah jika M1 plus M2 menjadi A, jawabannya adalah F sama dengan M kali A. M1 sama dengan F per A1 sama dengan 12/8 sama dengan 1,5 kilo. M2 sama dengan F per A2 sama dengan 12/12 sama dengan 6 kilo. M1 sama plus M2 sama dengan 6 plus 1,5 sama dengan 7,5. A sama dengan F per M1 plus M2 sama dengan 12/7,5 sama dengan 1,6 meter second kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah A. Selanjutnya ada nomor 14. Sebuah balok dilepaskan pada permukaan bidang licin dengan kemiringan alfa. Jika diinginkan percepatan balok pada bidang itu sama dengan 50% percepatan gravitasinya, maka nilai alfa tersebut bernilai titik. A sama dengan 15 derajat, B 90 derajat, C 45 derajat, D 60 derajat, dan E 90 derajat. Maka pembahasannya adalah dapat kita ketahui bahwa theta sama dengan alfa. A sama dengan 50% G, yang ditanyakan adalah alfa. Maka jawabannya adalah W sama dengan M kali G, Px sama dengan W kali cos theta, M kali G kali cos 90 min theta, M kali G kali sin theta. Sigma F sama dengan M kali A, Wx sama dengan M kali A, M kali G kali sin theta sama dengan M kali 1/2G. Sin theta sama dengan setengah. Theta min arc sin setengah. Theta min 30. Theta sama dengan 30 derajat. Maka jawaban yang benar adalah B, 30 derajat. Nomor 15. Terdapat sebuah kotak yang massanya 10 kg mula-mula diam, kemudian bergerak turun pada bidang miring yang membuat sudut 30 derajat terhadap arah horizontal tanpa gesekan dan menempuh jarak 10 meter sebelum sampai ke bidang mendatar. Kecepatan kotak pada akhir bidang miring jika percepatan gravitasinya G sama dengan 9,8 meter second kuadrat adalah titik-titik. A sama dengan 4,43 meter per second, B sama dengan 44,3 meter per second, C sama dengan 26,3 meter per second, D sama dengan 7 meter per second, dan E 9,8 meter per second. Maka pembahasannya adalah dapat kita ketahui bahwa M sama dengan 10 kg, V0 sama dengan 0 meter per second, theta sama dengan 30 derajat, S sama dengan 10 meter, dan G adalah 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah VT. Maka jawabannya adalah W sama dengan M kali G. M adalah 10 dan G adalah 9,8. 10 kali 9,8 adalah 98.
Wx sama dengan W kali cos 90 minus theta. W adalah 98 dan cos dikalikan dengan cos 90 min 30. 90 minus 30 menjadi cos 60. Menjadi 98 kali setengah menjadi 49N. Lalu selanjutnya sigma R sama dengan M kali A. Wx sama dengan M kali A. Wx adalah 49 dan M adalah 10. A sama dengan 49 per 10. A sama dengan 4,9 meter second kuadrat. Lalu kita analisis GLBB. VT kuadrat VT2 sama dengan V02 plus 2 kali A kali S sama dengan 02 plus 2 kali 4,9 kali 10. 0 tambah 98 sama dengan 98. Lalu akarnya kita pindahkan menjadi lalu pangkatnya kita pindahkan menjadi akar 98. Maka VT sama dengan 9,9 meter second. Jadi pilihan yang benar adalah E. Selanjutnya adalah soal nomor 16. Seorang dengan massa 60 kg berada dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, desakan kaki orang pada lantai lift adalah A sama dengan 420, B 570, C 600, D 630, E 780. Maka penyelesaiannya adalah dapat diketahui bahwa M adalah 60 kg, A sama dengan 3 meter per second kuadrat, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah F. Maka jawabannya adalah sigma F sama dengan M kali A, W min F min T plus T sama dengan M kali A. W sama dengan 600 dikurang dengan F ditambah dengan 0, T yang sama dengan 0 dan sama dengan M yang merupakan 60 dan dikalikan A yaitu 3. 600 kurang F sama dengan 180. Min F sama dengan 180 dikurang 600. F sama dengan 420 N. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya adalah nomor 17. Benda bermassa 4 kg di atas lantai yang ditarik oleh gaya sebesar 20 N dengan sudut sin theta 0,6. Jika benda bergerak dengan percepatan 0,5 meter second kuadrat, nilai koefisien gesekan kinetis antara benda dari lantai adalah A 1/2, B 7/20, C 1/5, D 3/20, E 1/10. Maka pembahasannya adalah dapat diketahui bahwa M adalah 4 kg, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, A 0,5 meter second kuadrat, F sama dengan 20 N. Sin theta sama dengan 0,6. Jika sin theta sama dengan 0,6, berarti theta sama dengan 37 dan cos theta sama dengan 0,8. Yang ditanyakan adalah mikro K. Jawabannya, pertama kita cari dulu mula-mula besarnya gaya normal. Sigma Fy sama dengan 0. N plus F sama dengan N plus F sin theta min W sama dengan 0. N sama dengan M kali G min F sin theta. N sama dengan 4 kali 10 min 20 kali 0,6 sama dengan 40 min 12 sama dengan 28 N. Selanjutnya mencari gaya gesek. Sigma F sama dengan M kali A. F cos theta min F sama dengan M kali A. F 20 kali 0,8 min F sama dengan 4 kali 0,5 sama dengan 16 min F sama dengan 2. Maka F sama dengan 14 N. Selanjutnya adalah mencari koefisien gesek. F sama dengan mikro K kali N. 14 sama dengan mikro K dikalikan dengan N yaitu 28. Maka mikro K sama dengan 0,5. Jadi pilihan yang paling tepat adalah A. Selanjutnya adalah nomor 18. Dua benda bermassa 2 kg dan 3 kg diikat tali, kemudian ditautkan pada katrol yang massanya diabaikan, seperti pada gambar. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, gaya tegangan tali yang dialami sistem adalah terdapat pada gambar.
A sama dengan 20N, B 24N, C 27N, D 30N, E 50N. Maka pembahasannya adalah dapat kita ketahui bahwa M1 adalah 3 kg, M2 adalah 22 kg, dan G sama dengan 10 meter second kuadrat. Yang ditanyakan adalah T. Jadi jawabannya adalah WB minus WA sama dengan MA plus MB kali A. A sama dengan WB min PA per MA plus MB. A sama dengan MB kali G min MA kali G per 2 kilo plus 3 kilo. A sama dengan 3 kilo kali 10 meter per second kuadrat dikurang 2 kilo dikali 10 meter per second kuadrat per 5 kilo. A sama dengan 30N min 20N per 5 kilo. A sama dengan 10N per 5 kilo, maka A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Lalu disubstitusikan ke persamaan T min WA sama dengan MA kali A atau WB min T sama dengan MB kali A. T min WA sama dengan MA kali A. T sama dengan MA kali A plus WA. T sama dengan 2 kg dikali dengan 2 meter per second kuadrat ditambah 2 kilo dikali 10 meter second kuadrat. Maka T sama dengan 4N plus 20N menjadi 24N. Maka jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya adalah nomor 19. Balok A bermasa 2 kg, balok B bermasa 1 kg. Balok B mula-mula diam dan kemudian bergerak ke bawah hingga menyentuh lantai setelah selang beberapa waktu. A sama dengan 2S, B sama dengan akar 5S, C sama dengan 3S, D sama dengan 4S, E sama dengan 5S. Maka pembahasannya adalah dapat kita ketahui bahwa MA sama dengan 2 kg, MB sama dengan 1 kg, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, mikroK sama dengan 0,2, HB sama dengan 25M, V0 sama dengan 0 meter per second. Yang ditanyakan adalah TB. Maka jawabannya adalah PB sama dengan MB per G. MB sama dengan 1 dan G sama dengan 10. Maka WB sama dengan 10N. FKA sama dengan mikroK kali NA. MikroK sama dengan 0,2 kali 2 kali 10. FKA sama dengan 4N. Sigma F sama dengan M kali A. WB min T1 plus T1 min FKA sama dengan MA plus MB kali A. 10 plus 0 min 4 sama dengan 2 tambah 1 kali A6 sama dengan 3A. A sama dengan 2 meter per second kuadrat. V kuadrat T sama dengan V20 plus 2 kali A kali HB. V kuadrat T sama dengan 0,02 plus 2 kali 2 kali 25 sama dengan 4 kali 25. 4 kali 25 adalah 100. Lalu VT sama dengan 10, VT sama dengan V0 plus A plus T plus V0, VT sama dengan V0 plus A kali T. 10 sama dengan 0 plus 2 kali T. T sama dengan 5S sama dengan, berarti jawabannya adalah E. Selanjutnya adalah nomor 20. Balok A yang masanya 100 gram diletakkan di atas balok B yang masanya 300 gram. Kemudian balok B didorong oleh gaya 5N vertikal ke atas. Jika balok tidak saling bergerak, besar gaya normal yang dikerjakan oleh balok B pada balok A adalah A 1N, B 1,25N, C 2N, D 2,50N, E sama dengan 3N. Maka pembahasannya adalah dapat kita ketahui bahwa MA sama dengan 100 gram, MB sama dengan 400 gram, WA sama dengan 1N, WB sama dengan 3N. Ditanya gaya normal oleh balok B pada balok A. Lalu jawabnya sigma F sama dengan MA, F min WA min WB plus NA min NA aksen sama dengan MA plus MB kali A. NA dan NA aksen merupakan gaya aksi reaksi yang mempunyai besar sama tapi berlawanan arah sehingga dilenyapkan dari persamaan. F min WA min WB sama dengan MA plus MB kali A.
5 min 1 min 3 sama dengan 0,1 plus 0,3 kali A. 5 min 4 sama dengan 0,4 kali A. 1 sama dengan 0,4 kali A. A sama dengan 1 per 0,4. A sama dengan 2,5 per mm per second kuadrat. Adanya gaya F 5 Newton bekerja vertikal ke atas pada kedua balok, menyebabkan kedua balok bergerak vertikal ke atas dengan percepatan sebesar 2,5 meter second kuadrat. Tinjau balok A terapkan hukum 2 Newton pada balok A. Sigma F sama dengan MA. NA min WA sama dengan MA per A. NA min 1 sama dengan 0,1 2,5 kali 2,5. NA min 1 sama dengan 0,25. NA sama dengan 1 plus 0,25. NA sama dengan 1,25 Newton. Gaya normal oleh balok B pada balok A adalah 1,25 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah B. Selanjutnya adalah nomor 21. Sebuah benda digantung pada sebuah neraca pegas di dalam elevator. Pembacaan skala pada neraca pegas adalah Tn ketika elevator diam. Jika elevator dipercepat ke atas sebesar 5 meter per second kuadrat, berapa pembacaan skala neraca pegas sekarang? G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Dengan opsi A setengah T, B T, C 3 per 2 T, D 2 T, E 5 per 2 T. Maka pembahasannya adalah yang seperti yang kita sudah ketahui bahwa F1 sama dengan Tn, A sama dengan 5 mm per second kuadrat, meter per second kuadrat, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah F2 ketika elevator bergerak ke atas. Jawabannya adalah W sama dengan Tn, M sama dengan W per G sama dengan T per 10 kg. Karena lift bergerak ke atas, maka berlaku persamaan di bawah ini. N min W sama dengan M kali A. N min Tn sama dengan 1 per 10 T kali 1 per 10 T kg kali 5 meter per second. N min Tn sama dengan 0,5 Tn. N sama dengan 0,5 Tn plus Tn sama dengan 3 per 2 Tn. Jadi pilihan yang benar adalah C. Selanjutnya adalah nomor 22. Semua mobil dengan masa 1 ton melaju pada jalan mendatar yang menikung dengan jari-jari tikungan 54 meter. Jika koefisien gesekan statis antara ban dan jalan 0,6, kelajuan maksimum mobil agar tidak tergelincir adalah A 108 km per jam, B 90 km per jam, C 82 km per jam, D 65 km per jam, E 36 km per jam. Maka pembahasannya adalah dapat kita ketahui bahwa M adalah 1000 kg, R sama dengan 54 meter, mikro S sama dengan 0,6. Yang ditanyakan adalah Vmax. Jawabannya Fs sama dengan Fs mikro S kali M sama dengan M kali V kuadrat per R. Mikro S kali M kali G sama dengan M kali V kuadrat per R. Mikro S itu adalah 0,6 dan M kali G adalah 10 sama dengan V kuadrat per R adalah 54. Lalu kita pindah ruaskan yang dimana kuadratnya kita keluarkan jadi akar. V sama dengan akar 54 kali 6. V sama dengan 18 meter per second. V sama dengan 65 km per jam. Maka jawaban yang paling benar adalah D. Selanjutnya adalah nomor 23. Yang soalnya adalah semua mobil bermassa 4 ton melewati sebuah tikungan jalan. Poros tengah-tengah jalan merupakan bagian lingkaran horizontal dengan jari-jari kelengkungan 30 meter jika kemiringan jalan 37 derajat dan koefisien gesekan statis jalan adalah 3 per 16. Kecepatan maksimum mobil yang diperbolehkan dalam meter per second adalah A sama dengan 10, B 18, C 25, D 30, dan E 33. Maka dari itu pembahasannya adalah dapat kita ketahui bahwa M sama dengan 4000 kg dan R adalah 30 meter dan A adalah 37 derajat dan mikro S adalah 316. Yang ditanyakan adalah Vm. Maka jawabannya adalah Vmax sama dengan akar R kali G kali mikro S plus tan A per 1 min mikro S plus kali tan A. Maka Vmax sama dengan akar R nya adalah 30, G nya adalah 10,
Mikro S adalah 3/16, tan A adalah 3/4. Lalu 1 min mikro S nya adalah 3/16 dan tan A adalah 3/4. Maka jika dihasilkan Vmax sama dengan 18 meter per second, maka jawaban yang paling benar adalah B. Selanjutnya adalah nomor 24. Semua mobil sedang menuruni sebuah bukit, seperti pada gambar. Jika theta sama dengan 60 derajat dan jari-jari kelengkungan bukit sama dengan 54 meter, kelajuan maksimum mobil A agar mobil tidak terlempar dari jalan kira-kira titik-titik A sama dengan 25 km per jam, B 35 km per jam, C 45 km per jam, D 55 km per jam, E 60 km per jam. Maka pembahasannya adalah dapat kita ketahui bahwa theta adalah 60 derajat, R adalah 54 meter. Yang ditanyakan adalah V. Jawabannya W sama dengan M kali G, Wx sama dengan M kali G kali cos theta. Wx sama dengan M dan G nya adalah 10 dan cos theta adalah 30 derajat. Wx sama dengan M kali 10 kali 1/2. Wx sama dengan 5M, sigma F sama dengan M kali AS. Wx sama dengan M dikali V kuadrat per R. 5M sama dengan M kali V kuadrat per 54. Pindah ruas hingga akan diakarkan. V sama dengan akar 5 kali 54 meter per second. V sama dengan 60 km per jam. Jadi jawaban yang paling benar adalah E. Selanjutnya adalah soal nomor 25. Sebuah benda dengan massa 200 gram diikatkan pada ujung tali. Ujung lain tali diputar dengan kecepatan tangan sial tetap 6 meter per second, sehingga benda menempuh lintasan melingkar vertikal dengan jari-jari 30 cm. Rasio tegangan tali saat benda berada di titik tertinggi dan titik terendah lintasannya adalah A 11/13, B 13/17, C 11/17, D 13/18, E 15/18. Maka pembahasannya adalah dapat diketahui bahwa M adalah 0,2 kg, V sama dengan 6 meter per second, dan R adalah 0,3 meter. Yang ditanyakan adalah T1 banding T2. Maka jawabannya adalah pada posisi yang pertama kita hitung dulu pada posisi tertinggi, yaitu sigma F sama dengan M kali AS. W ditambah T1 sama dengan M kali V kuadrat per R. 2 tambah T1 sama dengan 0,2 kali 6 kuadrat per 0,3. T1 sama dengan 24 min 2. T1 sama dengan 22N. Selanjutnya kita hitung posisi terendah. Sigma F sama dengan M kali AS. Min W sama dengan T2 sama dengan M kali V kuadrat kali per R. Min 2 plus T2 sama dengan 0,2 kali 6 kuadrat per 0,3. T2 sama dengan 24 per 2, yakni 26. Maka T1 banding T2 sama dengan 22 banding 6. B 22 banding 26. T1 banding T2 sama dengan 11 banding 13. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Teman-teman, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dinamika partikel adalah suatu partikel yang semulanya diam menjadi bergerak. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin untuk berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta baca bukunya ya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.